mestinya bersyukur kalau warganya pada demen ngaji, syukur alhamdulillah. Maling kagak ada. Kalau masyarakat pada ngaji nggak ada maling Pak ya. Sebab malingnya insaf. Narkoba kagak ada, amin. Sebab pasti kalau bapaknya ngaji, orang tuanya selalu berdoa kepada Allah agar anaknya nggak kena narkoba. Mestinya RT, siapa gurunya, amplopnya berapa, biar yang nambahin, begitu. Tapi RT Wahyudi mah Pak Haji, Masya Allah, saya kagak datangnya tanyain dulu ke dia. Haji, mana sih dia kagak datang Pak Haji? Pak Haji ada acara, oh gua kangen sama dia gitu. Nanti orang ketawa aja. Subhanallah, mestinya kayak begitu. Ustadznya disamperin sama RT sama RW. Kenapa? Adanya ustadz di mana kampung itu membawa berkah buat warganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan rumahnya waktu mau kenal RT sama RW sama ustadz. Saya sampai sekarang ini belum kenal RW-nya sampai di sini. Saya belum tahu itu. Kalau mengajar di Al-Wahid sih belum tahu di mana RW-nya ini. Kalau RT-nya setiap hari ngaji. Iya, RT-nya mah. Amin. Apa ayo? Amin. Kita lagi angkat dia. RW-nya siapa emang di sini? Hah? Yang muda tuh. Yang mana dia orangnya? Kayak orang. Ya mestinya begitu tuh. RT, RW kagak bisa seminggu sekali, sebulan sekali ngomong sambil bawa akuan 4 dus. Amin. Tanyain gurunya rokoknya apa? Jinggir dulu ke Pegunungan Merah. Amin. Aku nggak kalau ngomong gitu. Lah kan tadi tuh daripada warganya kena narkoba, warganya pada hubungan seks bebas, kan yang puyeng RT/RW juga. Ntar dipanggil polsek, betul kagak? Ini maksudnya para jamaah dan saudara-saudara. Makanya ketika ada yang mati kita diingatkan untuk berkalimat, untuk mengucapkan kalimat yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga, kalimat yang dapat menguatkan keimanan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bersabda, jaddidu imanakum biqauli la dengan adanya yang wafat, adanya yang meninggal, kita tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7. Kita baca la ilaha illallah. Ada yang mau ke kanan, yang mau ke kiri. Apa maksudnya? Untuk menguatkan hati dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, perbaharui servis kamu punya iman dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah kita wafat atau meninggal dunia. Wa biha nub'asu, dengannya kita bangkit daripada kubur. Dan dengan kalimat la ilaha illallah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Berapa ribu ini dari malam pertama? 100 ya tadi ya? Udah 700 tuh. Hari ini ente wafat, kayaknya mengertanya lagi malaikat ini. Gugukin kan? Kenapa gugukin? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walau kana fasiqan, sekalipun dia fasik, tahu fasik enggak? Tahu fasik enggak? Rumah dekat masjid sembahyang kagak, itu fasik. Bulan Ramadan orang pada puasa di negara sebaik itu Pak. Itu fasik tuh. Terlalu menghinakan nilai-nilai agama itu fasik. Walau kana fasikan, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mati. Dakhalal jannah, masuk surga. Enak kagak? Dah, khusus bayang. Banyakin aja tahlil tuh. Allah. Mati, begitu mati. Pas mati kagak baca la ilaha illallah. Asain loh. Maksudnya
Ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menjadi benteng daripada benteng pertahanan Allah Subhanahu. Man qala la ilaha illallah dakhala khisni. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, dia telah masuk ke dalam benteng aku, kata Allah tuh dalam hadits qudsi. Orang yang membaca la ilaha illallah telah masuk dalam benteng aku. Wa man dakhala khisni kana amina. Orang yang membaca la ilaha illallah telah masuk dalam benteng Allah. Siapa orang yang telah masuk dalam benteng Allah, dia akan aman. Amin. Aman dari penyakit. Amin. Aman dari musibah, aman dicerain bini. Sebab zaman sekarang ini udah terbalik, bukan laki nyerain bini, banyak bini nyerain laki. Makanya siap-siap dulu, baik orang lanang itu laki kalau sampai dicerain bini jangan ngaji sama gua malu. Itu jamaah apa yang ngaji itu, yang dicerain sama bininya jangan pakai sapu angin, malu gua. Kalau bisa murid bisa angin, bininya paling dikit 4. Amin. Tapi semuanya rajin ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah milik seluruh umat Islam, bukan punya HTI. Paham? Paham? Kalimat la ilaha illallah miliknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jamaah dan saudara-saudara, kita senang tahlil berarti kita senang ibadah. Kita senang tahlil, kita senang ngaji. Kita senang tahlil, kita senang sedekah. Kita senang tahlil, senantiasa ingat kepada yang udah mati. Insya nih Bang Wahyudi, babang mau depan kagak. Ayo. Kalau perlu ajak tuh po abang cing ponakan ke kuburan bapak rame-rame. Ini habis ini besok rombongan. Kalau perlu selfie dulu. RT warga. Nggak apa-apa. Lah, untuk urusan baik selfie nggak apa-apa, boleh. RT mau ziarah ke kuburan mama dan papa. Lu kita. Rombongan teksono yang mimpin RT Iswah Yudi. Nyampe di makam, yuk hitungan ketiga ngucapin salam rame-rame ya. Dia hitung ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaut nggak ahli kubur? Nyaut. Cuman saya nggak kedengeran sama RT. Kalau kedengeran, ahli kubur. Pulang. Bubar. Betapa bahagianya Bapak Ibu kita yang didatengin oleh anak keluarganya. Alhamdulillah. Jangan setahun sekali guru bonyok orang tua kita dikebukin sama mereka. Tahu nggak orang mati yang banyak dosa percis kayak orang jahat, maling, rampok yang ketangkap sebelum dibawa ke pengadilan sama polsek habis bonyok. Kebukin dulu suruh ngaku, diinjak jempol kakinya ke meja. Ngaku kagak lu? Enggak pak. Ngaku kagak lu? Iya dah. Iya. Percis kayak begitu. Kan nanti persidangan di Yaumul Hisab, pada saat semua digiring kepada mahsyar. Jadi pada saat manusia masuk ke alam kubur itu belum diproses. Tolong bantu dia dengan pengacara-pengacara yang kita kirim dari sini. Emang hidup dong perlu pengacara, yang mati perlu pengacara. Apa? Tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7 sebagai pengacara. Nyampe nih Yasin 7 kali dapat 7 malam. Udah kali yang hadir sampai ini ada 1000 orang kali ini ya. Kurang lebih. Muhammad ya. Ada nggak kira-kira 200 ini? 200 Yasin, ribuan Fatihah, ribuan tahlil. Nyampe nih ke alam kubur. Maji, siapa engkau? Yasin. Dari mana? Jeriman keluarga Iswah Yudi. Anak-anak gue itu mah. Masya Allah.
Alhamdulillah anak gua pada ingat sama gua. Itu sebagai pengacara tuh buat bela orang tua kita di alam kubur. Apalagi sebagai pengacara Wahyu tiap malam Senin ngaji, itu juga datang pahala ngaji. Amin. Ya Rabbal. Saya pengennya nih abis ini ntar malam 15 hari Wahyu ngomong gini, saudara-saudara, sudah saatnya kita kembali kepada agama Allah. Saya pengen dia ngomong begitu tuh. Kayak Bung Karno. Untuk apa kita bersantai-santai di rumah sementara pengajian di samping kita, di kuping kita, saudara-saudara? Bisa nggak dek? Kan dia pimpinan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, tiap-tiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kagak? Ya, ngaji. Lah kagak salah RT ngajak warganya, betul apa benar? Kan tadi udah dibilangin kalau warga pada seks bebas, warga pada narkoba, yang buyang sampah, coba yang buyang sampah yo. RT yang ditanya-tanya. RT udah kebuyangan dialihkan ke RW. Lu bagaimana sih, Weh? RT RW tuh. Makanya alhamdulillah seumur-umur saya ngajar di Alawabin, saya belum pernah ada warga yang ribut sama bininya. Saya belum pernah dengar itu. Alhamdulillah. Ada yang nyokor jauh. Nah, saya lihat di sini makanya akur-akur, amin. Laki bini pada akur kalau malam Jumat. Amin. Ya malam Jumat akur. Saudara-saudara para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasihanilah orang-orang yang sudah pulang ke alam kubur. Kasihanilah mereka, irhamu mautakum bis-shadaqati wa bis-sholati was-shadaqah. Kasihanilah orang-orang yang sudah wafat di antara keluargamu dengan sedekah dan sholat. Sholat apa? Ada sebagian ulama kalau kita meninggal, umpamanya dia meninggalkan sholat sebanyak seminggu atau dia seminggu kali baik 5 kali 7. Siapa yang perlu membayar? Anaknya. Qadha dia buat orang tua. Kagak bisa ngaji, makanya ngaji diajarin sama guru. Apalagi termasuk sholat hadiah. Kapan? Habis maghrib usolli sunatal hadiyati raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi. Allahu akbar, habis Fatihah ayat kursi, terus kulhu 11. Rakaat kedua sama, habis itu doa. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya ini salatku, sampaikanlah pahalanya kepada kubur orang tua saya. Sebut namanya Mas Senik ya. Ajar, lupa-lupa dikit, kan bukan rumah gua. Kan RT-nya mata Senik ya. Alhamdulillah ini nyampe pahalanya. Subhanallah. Wahyu habis maghrib sembahyang, sama adik mengkongkonya pada sembahyang hadiah, amin. Udah ngaji belum, Pak? Udah? Tuh yang udah berarti udah ngaji tuh. Kalau yang belum tahu belum ngaji, RT belum teh kayaknya nih. Belum. Besok malam teh. Emang Pak, saudara-saudara, itu huru hara yang paling mengerikan, lebih-lebih daripada tsunami 1000 skala Richter. Itu pada saat malam pertama bagi hari itu malam pertama. Makanya orang dulu mengaji di kuburan. Dia mengaji di rumah. Padahal makam dekat situ kan ya, sini ya. Mana sini kan? Tempatnya enak lagi itu. Ini diajin kan teh Bapak Mak? Diajin. Ya, itu dia curang tuh. Sahabat Amr bin As, ketika beliau masih hidup, berpesan kepada sahabatnya yang lain, ketika aku sudah masuk liang lahat, seketika orang semua meninggalkan aku, engkau sebagai sahabat temui aku beberapa jam. Itu sahabat yang udah dijamin sor. Karena aku takut betapa gelapnya huru hara dan betapa dahsyatnya Nabi bersabda tentang alam kubur. Makanya orang dulu mengaji di kuburan. Ya tentunya bayarannya beda. Kalau di rumah gope seorang seminggu. Kalau di kuburan, ya kalau di kuburan ya
3 juta dah seorang. Duitnya dari mana? Jangan ngomong duit dari mana. Bapak emak kita setengah mati cari duit buat kita pada hidup, betul kagak? Jangan ngomong duit dari mana. Itu namanya anak perhitungan. Barangan lu. Jangan ngomong duit dari mana. Bini lu tuh kalungnya lolos-lolosin, cincin keluarin, gelang copot-copotin, buat siapa? Buat emak sama bapak di alam kubur, biar dia dapat jadi ahli sur. Begitu ngapa? Kalau hajat, kalau paksain agak kuat lu bayarin. Betul lu benar? Kenapa buat orang tua kita pakai beriri-iri? Lu aja. Kata banyak gua cekek juga lu. Urusan gua berkia-kia. Nih makanya kalau yang mengajinya di rumah besok nih habis hari ke-7 itu wahyu mimpin keluarga. Ayo sama-sama kita ziarah ke kuburan orang tua kita. Insya apalagi sebab ahli kubur itu kalau malam Pak datang dia ke rumah Pak. Ahli kubur tiap malam Jumat datang ke rumah kita, ngelongok ahli keluarganya. Itu ahli kubur, ada yang pulang ke alam kubur tersenyum bahagia, ada yang pulang dia nangis sambil sesumpah anak sialan, anak alam jadah. Teriak tuh orang tua, lu makan harta benda gua, tapi satu pun lu kagak ada yang ingat sama gua. Gua disiksa setiap hari oleh malaikat. Habis gua setengah mati, enggak ada yang bisa belain gua. Gua sumpahin seumur umur sekeluarga lu bakal melarat. Kalau nyumpahin orang tua, bagaimana maju apa kagak? Makanya liatin dah. Pas orang tua pada mati, anak agak pada erok, lihat itu banda walaupun ribuan meter, duit walaupun miliaran, habis. Agak bakal manfaat. Mau begitu mau. Rumahnya insaf kali ini. Emang kudu sadar kita. Amin ya robbal. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saban malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk minta doa bacaan Quran walau sekalimat. Jika tidak dikirimi langsung pulang ke kuburan, berderai air mata, mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sungguh keterlaluan wahai keturunanku, kamu tidak malu makan harta warisanku. Kalau aku bisa pulang ke alam dunia, akan ku ambil semua hartaku yang masih ada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.
siapa di antara kita yang kepengen umur panjang, pertama yang harus kita lakukan adalah ziarah kubur orang tua kita. Hukumnya wajib. Nabi telah memberikan arahan, kalau nggak sempat Kemis ya Jumat. Kalau nggak sempat di dua hari itu, pokoknya 1 minggu 1 kali, minimal sebulan sekali. Jangan setahun sekali, sungguh keterlaluan. Jangan. Sebab tiap-tiap malam Jumat orang tua kita datang, leluhur kita pada datang, engkau pada datang. Jangan sampai keseringan kita disumpahin sama ahli kubur, akhirnya usaha apa saja nggak ada berkahnya. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, kalau kepengen kita panjang umur, selamat daripada COVID, rajin-rajin hadir di pengajian. Kalau mana kagak menyawa di pengajian itu. Rajin-rajin hadir di pengajian Al-Awabin terutama. Gurunya disabuangin, gurunya kesembung. Iya benar. Yang ketiga, kalau pengen panjang umur, berkah sehat selamat, berbanyak sedekah. Niatin kalau kita orang tua kita udah pada nggak ada, niatin pahalanya buat orang tua. Ataupun nggak diniatin, sudah otomatis pahalanya akan mengalir kebaikan yang dilakukan oleh anak dan keluarganya. Amin ya Rabbal. Makanya saudara-saudara, ketika kebaikan-kebaikan di masa hidup kita lakukan, sementara orang tua kita sudah pulang ke alam kubur, tuh orang tua kalau disebalik dia akan menyanjung, akan memuja dan memuji kita. Cuman lu doang anak yang bisa nyenangin gua di alam kubur, yang lain mah enggak ada. Subhanallah. Itu ucapan dari orang tua yang sudah di alam kubur, yang punya anak yang rajin ibadah. Makanya saya berharap sepeninggal keluarga daripada almarhumah Mahaji Tasnim, terutama Bang RT Wahyudi, supaya menjadi ustadz. Amin. Ya Rabbal. Paling tidak menjadi ustadz untuk istrinya. Amin. Ustadz untuk anak-anaknya, keluarganya diajak untuk selalu berziarah ke makam orang tua. Insya Allah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, sepeninggal kita nanti ke alam kubur, anak kita pun akan datang ke kuburan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Dan Allah mudah-mudahan memberikan rahmat dan ampunan, khususnya untuk almarhum dan almarhumah Bapak Samin bin Haji Bain, dan juga almarhumah Ma Tasnim binti Nisan. Allah jadikan keduanya ahli surga. Berikut pula ahli kubur kita semua. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim